anak muda punya kesempatan luar biasa untuk akselerasi dalam berbagai posisi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita kembali ke channel pelatar.com. Ya, sudah lama tidak bertemu, tidak upload video, dan sekarang saya kembali dengan, ya mungkin teman-teman nggak asing ya, teman-teman pelatar.com nggak asing sama Mas satu ini. Mas Rais. Jadi Mas Rais ini barusan lulus juga dari UMY, tapi lulusnya S2. Dan sekarang saya mau ngobrol sama Magister ya, Master. Ya, entahlah ya, saya aja nggak terlalu tahu. Nah, kita mau ngobrolin tentang seputar dunia organisasi, dunia mahasiswa, dan dunia kepemimpinan hari ini. Bukan hari ini juga, tapi yang generasi sekarang itu lagi bicarakan lah gitu. Nah, Bang, Abang kan dulu semasa mahasiswa ini aktif lah untuk organisasi, untuk kepanitiaan, untuk nyari relasi dan lain-lain. Sebenarnya tujuan Abang untuk mengikuti segala macam aktivitas mahasiswa atau aktivitas kampus itu apa sih, Bang? Sorry ya, ketawa. Oh iya, nggak apa-apa, Bang. Kaku banget sih, Bun. Iya, Bang. Udah lama nggak masuk kamera. Ya sebenarnya gini aja. Apa ya namanya? Ya kalau bicara kepemimpinan kan sebenarnya luas ya. Ya. Bicara kemahasiswaan juga sebenarnya luas. Tapi poin pentingnya adalah karakter kepemimpinan itu penting. Ya kita kan tidak usahlah mendefinisikan kepemimpinan itu apa, karena ada begitu banyak teori dan berbagai macam hal. Tapi sederhananya adalah kepemimpinan berbicara tentang bagaimana kita mengelola diri sendiri, kemudian mengelola orang lain, mengkoordinasikan orang lain, atau mengarahkan orang lain. Ya ibarat kata begitulah. Jadi kalau memimpin ya minimal ada yang dipimpin. Nah, entah itu orang, itu yang penting. Entah itu diri sendiri apa gimana gitu. Ya, jadi kemudian pembentukan sosok pemimpin itu dari mana sih, Bang, gitu. Maksudnya kan jadi pemimpin itu kan juga nggak semalam gitu, Bang. Nggak kayak bikin candi kan. Ya, kalau bikin candi bisa semalam, kalau pemimpin tuh kayaknya enggak deh, Bang. Nah, itu dari mana sih? Maksudnya membentuk diri kita itu biar bisa jadi pemimpin gitu. Oke, jadi gini sih. Ada yang harus kita bedakan dulu ya. Mana yang disebut pemimpin, kemudian mana yang disebut pejabat atau jabatan. Oh iya. Kan? Sebenarnya banyak orang yang menjabat tapi sebenarnya jiwa kepemimpinannya kurang. Itu yang bisa dibentuk semalam. Misalnya dengan lobby-lobby politik, ya kamu bisa membeli partai dan segala macam. Tapi jiwa kepemimpinan itu nggak bisa bohong. Bagaimana seseorang mengelola dirinya, mengelola orang lain dan segala macam, itulah yang disebut jiwa kepemimpinan, yang itu nggak bisa dalam semalam dibentuk. Yeah. Kan dulu tuh sering ada gium, apakah kepemimpinan itu dilahirkan atau diciptakan? Yeah. Ya terlepas lah mau dilahirkan atau diciptakan, artinya adalah kepemimpinan itu atau jiwa kepemimpinan dalam seseorang itu sebenarnya perjalanan hidup. Bagaimana dia mengambil pelajaran dalam hidup dan segala macam. Nah, kalau misalkan kita tarik dalam dunia kemahasiswaan, pertanyaannya kan sederhana. Bagaimana meningkatkan jiwa kepemimpinan? Yeah. Ya kan sederhana itu. Jiwa kepemimpinan itu isinya ada apa gitu kan? Ya di dalam unsur-unsur kepemimpinan banyak sekali, tapi minimal ada tanggung jawab, empati, kemudian ada cara berkomunikasi, mengelola, memanajemen dan segala macam, dan berbagai macam hal lah. Ya itulah yang unsur-unsur dari kepemimpinan. Kemudian bagaimana caranya membentuk ketika kita di tataran mahasiswa? Ya sederhananya adalah terlibat dalam berbagai aktivitas kemahasiswaan, bisa ikut dalam kelembagaan, bisa ikut dalam kepanitiaan,
atau juga bisa ikut dalam berbagai tim-tim penelitian. Kan banyak tuh tim PKM dan segala macam. Ya. Karena gini ya, maksudnya bagi saya pribadi, selama kuliah online mahasiswa itu kehilangan separuh dunia kemahasiswaannya. Karena tidak ada interaksi kan, tidak ada kegiatan kemahasiswaan dan segala macam. Nah, jiwa kepemimpinan itu justru sebenarnya banyak dibentuk bukan dari dalam kelas, bukan dalam ruang-ruang belajar teori dari dosen. Mohon maaf, tidak bermaksud mendiskreditkan, tapi faktanya memang demikian. Karena kepemimpinan itu nggak bisa dipelajari secara teori, walaupun banyak teorinya. Justru langsung dengan praktek. Aku yakin dengan teman-teman yang misalkan ketua BEM atau ketua himpunan mahasiswa, mereka mungkin tidak memahami satu teori kepemimpinan apapun. Spesifik teori. Spesifik teori tidak bisa memahami, tapi mereka bisa mengelola organisasi itu, membuat acara, mengelola tim dan segala macam. Nah, itulah yang merujuk kepada jiwa kepemimpinan. Nah, jadi berarti itu mungkin salah satu tujuan Bang Rais ini buat terlibat aktif gitu ya terkait kemahasiswaan gitu. Agenda-agenda kemahasiswaan. Ya sebenarnya dulu sih bukan spesifik untuk memimpin kepemimpinan jiwa ya. Sebenarnya spesifik untuk main-main saja. Karena dulu sebenarnya nggak memahami ketika aku ikut lembaga ini dapat feedback apa gitu kan, dan segala macam. Dan itulah sebenarnya menjadi kelemahan. Karena misalkan aku ikut BEM, ikut senat mahasiswa, ya sekedar ikut. Ketika kita tidak punya tujuan spesifik atau tidak punya maksud yang jelas masuk di situ, maka ya sekedar buang-buang waktu saja sebenarnya. Nah, itu soal bagaimana sih membentuk karakter di kampus gitu. Nah ini selama jadi mahasiswa nih, abang nih kan kalau nggak salah ya itu pernah memimpin sebuah partai ya, partai kampus ya bang ya. Jadi sebenarnya gini, secara jabatan struktural adalah beberapa, tapi nggak usah disinggung. Karena sebenarnya gini, memimpin itu bukan hanya ketika kita menjabat satu instansi. Bahkan dalam lingkup kecil pun kita sebenarnya ada leader, tapi kadang-kala kita nggak sadar. Pernah nggak teman-teman lagi ada kerja kelompok, ada satu orang yang menginisiasi, membuat grup, kemudian kapan ini, ada yang kayak gitu. Nah, itulah salah satu jiwa kepemimpinan, punya inisiatif, bagaimana mengkomunikasikan. Terus ada satu yang ngikut aja, numpang nama dan segala macam. Nah, orang-orang seperti ini, mohon maaf ya, boleh dibilang jiwa kepemimpinannya kurang. Karena salah satu tanda jiwa kepemimpinan orang kurang itu adalah sulit membangun komunikasi, sulit membangun relasi. Jadi kalau teman-teman perhatikan, seperti kayak Soekarno dan segala macam, bagaimana mereka bisa mengendalikan sebuah revolusi, mengendalikan sebuah negara, memimpin suatu negara. Kan bukan dia spesifik, bukan sekedar dia yang memimpin, tapi dia yang mengkoordinir, dia yang memberikan sumbangsi ide dan segala macam. Nah, itulah sebenarnya pekerjaan memimpin. Makanya tidak ada ukuran khusus mengukur untuk jiwa kepemimpinan seseorang. Sangat sulit karena ini lebih kepada seperti karakter. Jadi setiap orang punya cara memimpin, setiap tempat itu punya cara kepemimpinan yang beda-beda gitu juga ya bang. Iya, jadi gini, kalau misalkan tanya teori kepemimpinan apa yang paling bagus, sebenarnya nggak ada teori kepemimpinan yang paling bagus. Misalkan gini, otoriter kadang-kala bagus, ya kan? Demokratis kadang-kala bagus, dan kadang-kala juga tidak bagus. Spiritual, transformasional itu kadang-kala bagus dan kadang-kala nggak bagus. Itu tergantung kondisi. Kalau misalkan ditanya, jenis kepemimpinan apa yang diterapkan oleh seseorang? Mungkin ya, tidak ada seseorang yang menerapkan satu jenis kepemimpinan. Biasanya mixing. Kadang-kadang dia menjadi otoriter, kadang-kadang dia menjadi instruksional, kadang-kadang menjadi orang yang sangat transformatif, demokratis dan segala macam. Jadi makanya bilang gitu, teori kepemimpinan itu tidak bisa dipelajari sebagai untuk menjadikan kita pemimpin. Misalkan kamu belajar tentang teori kepemimpinan transformasional, wah aku pengen jadi orang yang transformatif nih, pelajari tentang itu. Ya bukan itu. Justru sebenarnya teori itu mengkaji kecenderungan orang. Misalkan ada seseorang memimpin,
Soekarno misalkan, kita melihat Soekarno, oh Soekarno ini orang yang transformatif, orang yang demokratis Iya. atau macam-macam gitulah. Nah justru sebenarnya berkebalikan seperti itu. Berarti teori itu bisa lahir karena kecenderungan pemimpin itu ya. Ia berangkat daripada Dari- fenomena. Bukan berarti kita mengacu pada satu teori tertentu untuk memimpin, karena ya yang barusan diobrolin menurut saya berarti pemimpin itu bagaimana kita bisa membangun ya Bang? Iya, membangun karakter itu kan membangun kepemimpinan, jiwa kepemimpinan itu kan sebenarnya membangun karakter dalam Iya. diri. Membangun karakter itu nggak bisa 2 hari, nggak bisa 10 Nah, hari. Itu nggak bisa kayak ikut pelatihan seminar terus tahu keluar menjadi seseorang yang sangat visioner, nggak bisa. Justru lahir daripada perjalanan hidup, Benturan-benturan kegagalan, masalah, benturan-benturan. Iya. Itulah mengapa bilang tadi bahwa sangat rugi ketika kita menjadi seorang mahasiswa dan hanya sibuk di dalam ruang kelas saja. Kalau sekarang di dalam ruang Zoom saja tidak terlibat pada aktivitas-aktivitas kemahasiswaan. Karena memang tidak ada skill khusus yang harus dimiliki oleh pemimpin, tapi ada beberapa hal yang minimal dimiliki. Yang pertama kemampuan berkomunikasi, misalkan bertanggung jawab, empati dan lain-lain. Dan itu bisa terbentuk karena adanya interaksi sosial. Empati, kepedulian kita itu terbentuk karena adanya interaksi. Makanya ketika kita ikut kepanitiaan, kita melihat teman kita capek gitu kan, kita melihat teman kita sedih, maka kita hadir misalkan untuk menguatkan, yuk bisa yuk cari dana lagi, jualan apa. Biasanya teman-teman kalau penggalangan dana Danusan. jualan danus kayak gitu-gitu kan kayak susah banget gitu. Iya. Tapi justru daripada kesusahan-kesusahan itulah lahirnya kita. Jadi untuk membentuk rasa tanggung jawab kita, membentuk rasa empati kita, Iya. itu dari hal-hal seperti itu ya. Justru karena kalau misalkan dari nilai di KRS apa sebenarnya yang bisa diberikan? Iya. Misalkan tanggung jawab. Kapan rasa tanggung jawab itu muncul? Ketika kita hanya berkutat pada nilai. Saya tidak mendiskreditkan terhadap nilai, mengejar nilai itu penting ya. Tapi gini, kalau sekedar nilai yang bagus, kadangkala dalam memperoleh nilai juga banyak kecurangan. Iya. Nyontek lah apalah, kemudian nilainya kumlot kan sebenarnya tidak membanggakan juga. Iya. Jadi di dunia nyata banyak orang-orang yang akhirnya menyesali masa kemahasiswaannya walaupun nilainya mereka bagus karena jarang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang membangun soft skill itu tadi, jiwa kepemimpinan dan lain segala macam. Nah, itu mungkin jadi salah satu apa ya, cara untuk membangun jiwa kepemimpinan yang tadi dikatakan oleh Bang Rais. Nah, untuk tantangan sendiri nih Bang, buat anak muda lagi kan, anak muda kan sekarang banyak nih yang memimpin atau yang ya paling enggak udah punya jabatan lah, anak muda nih udah punya jabatan. Nah, tantangan anak muda nih biasanya apa aja sih yang biasa kalau anak muda memimpin tuh tantangannya apa aja gitu? Pertanyaan yang berat ya. Ya, nggak berat banget. Ya berat karena saya juga tidak terlalu memimpin. Maksudnya bukan pada posisi yang memimpin saat ini. Iya. Dalam artian seperti itu. Maksudnya gini. Perkembangan teknologi, perkembangan zaman itu membuat akselerasi terhadap dalam berbagai hal, termasuk dalam karir seseorang di perusahaan. Yeah. Ada banyak sekali anak muda yang sudah menjabat CEO yang zaman dulu banget, di zaman orang tua kita, untuk bisa mencapai posisi itu butuh puluhan tahun. Ya. Nah kalau sekarang ada yang 20 tahun, ada yang belum 30 tahun tapi sudah punya perusahaan besar dan segala macam. Artinya anak muda punya kesempatan luar biasa untuk akselerasi dalam berbagai posisi. Tapi di sisi lain, kita juga menghadapi semacam tantangan berat karena orang-orang semakin kesini menjadi semakin individualis. Ya. Kayak misalkan, ya salah satu contohnya adalah kita kuliah online. Itu kan menjadikan kita sangat individualis. Hampir tidak ada interaksi kecuali di Zoom yang beberapa jam aja. Kita nggak pernah ketemu langsung dan segala macam. Nah, ketika orang-orang menjadi semuanya individualis, maka sulit untuk bisa mengkoordinir, memimpin dan segala macam. Sulit untuk orang-orang tersebut dipimpin dan orang tersebut juga sulit untuk memimpin. Itu adalah sebagai salah satu tantangan zaman. Makanya walaupun misalkan nih ya, kegiatan di kampus sudah mulai berkurang, ya teman-teman juga di
masyarakat mungkin. mahasiswa ya minimal terlibat di lingkungannya, di masyarakat dan berbagai hal, karena tidak terlibat dalam kehidupan sosial, dalam interaksi itu mempengaruhi banyak hal. Ya kalau orang nggak bicara 24 jam kan banyak sekali nih anak-anak muda. Kita nggak mempersalahkan anak muda atau keadaannya, tapi memang keadaannya banyak. Saya pun juga sering mengalami ini. Kadang dalam 24 jam kita nggak pernah ngomong sama sekali, karena memang tidak ketemu orang sama sekali. Iya sih. Cuma di hadapan laptop, ngezoom mungkin ya, ngezoom juga pasif, ngerjain tugas di situ dan segala macam. Akhirnya tidak pernah ngomong sekalipun. Imbasnya apa? Ya imbasnya adalah kemampuan komunikasi kita berkurang. Public speaking kita berkurang gitu. Ya minimal itu. Kemudian bahkan juga beberapa penelitian itu bisa mengatakan bahwa hal itu juga bisa berimbas terhadap kecerdasan. Orang kalau nggak pernah ngomong itu ya gagap lah. Kalau ketemu orang lagi itu gagap. Salah satunya gitu. Ya bisa jadi gila lah lama-lama. Ya itulah tantangannya. Tapi gini, sebenarnya setiap zaman itu nggak ada. Kalau misalkan bilang gini, tantangan anak muda sekarang lebih berat daripada yang lalu, sebenarnya nggak gitu. Sama-sama berat. Orang-orang dulu menghadapi tantangan mereka juga berat, cuma keadaannya itu berubah saja. Oh iya. Ya kan, kalau misalkan kita bilang tantangan kita berat karena kita menghadapi corona misal. Bukan, maksudnya menghadapi orang-orang di seluruh dunia misalkan. Tapi kan kita sekarang pakai laptop, pakai internet. Orang tua kita cuma menghadapi lingkungan kampus, tapi mereka pakai mesin tik. Mereka cuma pakai buku. Artinya setiap orang itu tantangannya sama-sama berat, cuma cara kita bagaimana agar tetap beradaptasi dengan tantangan tersebut. Bener banget. Ada yang mungkin dari Zoom tanya, dari MS Team, dari online. Ada online. Ada online. Oh ya. Ada titipan pertanyaan nggak teman-teman yang online? Asik. Oh ya di ada orangnya ya. Denger nggak ya? Oh ya udah. Tanya aja coba. Aku mau nanya, kan sekarang kan sistemnya serba semua online gitu kan, via Zoom terus atau MS Teams gitu kan. Nah mungkin kalau misalkan di Zoom atau Teams itu kan tidak ketemu ya secara langsung gitu kan. Jadi kayak mungkin jiwa kepemimpinannya juga ada, berani gitu kan. Soalnya kita nggak ketemu juga kan sama orangnya langsung gitu kan. Tapi kalau misalkan ketemu secara langsung gitu tuh, kayak apa sih, masih grogi atau sungkan gitu kan. Mungkin menurut kakak nih yang sudah lebih berpengalaman gitu kan, jika nanti biar nggak gugup, biar berani gitu kan, gimana gitu caranya tuh agar bisa untuk memimpin sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Oh gitu. Oke, jadi sebenarnya kayaknya itu udah dijawab duluan ya sebelum ditanyain. Tapi mungkin Bang Rais punya jawaban yang lain gitu. Kalau kamu jawabannya apa? Jawablah. Ya tadi saya juga nyimpulin dari Abang Da ini. Jadi kalau ya paling enggak kita terjun di dalam kepanitiaan yang dibuka oleh kampus. Kampus juga masih membuka aktivitas ini kan, aktivitas organisasi, terus kepanitiaan, acara-acara itu tetap ada meskipun itu online gitu. Nah, untuk secara langsungnya ya kalian bisa terjun langsung ke mungkin kumpulan pemuda di daerah kalian atau aktivitas kemasyarakatan, paguyuban apa gitu kan. Yang itu bisa paling enggak melatih kita untuk bertemu orang, menghadapi orang, atau melatih kita untuk berkomunikasi gitu. Itu tadi juga kata Abang Da gitu. Nah, mungkin sekarang Abang gimana nih? Jadi ya memang kadang-kadang dilema menghadapi persoalan sosial gitu kan. Orang-orang harus menjadi online, kemudian kita menjadi individualis, jarang bertemu dengan orang satu dengan yang lainnya. Tapi kita juga nggak bisa mempersalahkan keadaan. Kita nggak bisa memaksa keadaan harus sesuai dengan keinginan kita. Tapi justru sebenarnya kitalah yang harus beradaptasi dengan keadaan. Kemudian pertanyaannya, bagaimana agar tetap melatih jiwa kepemimpinan? Bagaimana tetap mampu memisalkan? Ya kalau kepemimpinan kan luas banget ya. Teman-teman bisa memanage diri sendiri aja itu sudah bisa memimpin. Sudah salah satu, karena sebenarnya
yang paling susah ditaklukkan adalah diri kita sendiri. Iya. Kalau orang lain kan gampang aja. Kamu dalam untuk bisa menaklukkan orang lain kita cukup menjadi lebih baik daripada orang tersebut. Tapi untuk menaklukkan diri sendiri kita harus menurunkan ego. Dan kemudian ketika berbicara soal skill-skill yang harus dimiliki kepemimpinan atau pemimpin, minimal kan bisa memimpin. Kemudian ada kemampuan public speaking, kemudian berkomunikasi dan segala macam dan berbagai hal. Nah, itu sebenarnya tetap bisa diasah dengan apa yang kita punya. Teman-teman bisa melatih public speaking dengan bikin channel YouTube, ngomongin apa dan segala macam, dan itu tantangannya jauh lebih besar daripada sekedar presentasi depan kelas. Karena presentasi depan kelas itu yang lihat cuma teman-teman kelas. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah open terhadap publik, itu yang lihat netizen. Netizen itu jahat-jahat kadang-kadang. Dan itu justru melatih mental, salah satunya kan melatih mental. Itu satu contoh aja. Kemudian kalau butuh interaksi sosial, gimana caranya, Kak? Kita nggak pernah ketemu nih dengan teman-teman kampus dan segala macam. Ya saya kira untuk ini memang belum bisa benar-benar gantikan. Bersabarlah sampai keadaan bisa lebih pulih. Kalau misalkan tetap butuh diskusi, ya tetap gunakan platform yang ada. Tentu saja itu mengurangi semacam giro. Kemudian tanya misal spesifik, bagaimana cara mengurangi grogi ketika misalkan suatu saat bertemu langsung. Sebenarnya gini, salah satu yang membuat jadi orang grogi, salah satunya, banyak sebenarnya faktornya, salah satunya adalah karena kurang jam terbang. Kalau kurang bertemu dan segala macam. Kemudian salah duanya adalah karena seseorang tidak menguasai apa yang harus dia sampaikan. Sehebat apapun orang, ketika dia harus membicarakan apa yang tidak dia pahami, pasti juga grogi. Maka salah satunya adalah ketika mau ketemu dengan seseorang, atau ini kalau bukan pertemuan sekedar pertemanan ya, misalkan ada pertemuan formal gitu, minimal wawancara organisasi atau apapun itu, ya kita harus menguasai apa yang nanti akan dibicarakan. Setidaknya dengan kemampuan yang kita punya kita lebih pede. Itu berbicara soal kepedean. Kemudian yang kedua ya jam terbang. Ya, itu pasti. Jam terbang itu bisa teman-teman latih di depan kamera atau di depan orang langsung, tapi percayalah bahwa di depan kamera, bicara depan kamera, direkam dan diupload itu Lebih mentalnya butuh 2 kali lipat daripada sekedar presentasi di kelas. Kalau nggak percaya silahkan dicoba aja deh. Tantangannya jauh lebih berat. Jadi sebenarnya gini, melatih jiwa kepemimpinan itu tidak harus menggunakan cara-cara lama. Apa yang saya sebutkan tadi kan sebenarnya sebagian adalah cara-cara lama. Untuk bisa melatih jiwa kepemimpinan itu salah satu cirinya adalah, atau misalkan orang-orang yang punya jiwa kepemimpinan tinggi adalah orang yang terus beradaptasi dengan keadaan. Jadi kalau teman-teman bisa terus beradaptasi dengan keadaan yang serba tidak pasti ini, sebenarnya itu adalah satu bagian daripada jiwa kepemimpinan. Melatih jiwa kepemimpinan. Mengelola stres. Stres loh kalau teman-teman bukan seorang introvert kemudian berdiam diri di rumah seharian nggak ngapa-ngapain, ya itu kan stres. Kemudian mengelola biar nggak sakit dan macam-macam, itu kan bagian daripada itu. Ya begitulah. Ya. Nah, mungkin itu ya teman-teman soal terkait kepemimpinan. Apalagi kita kan juga masih anak muda, masih mahasiswa juga. Nah, yang tadi kita bicarain itu banyak soal mahasiswa, soal anak muda, soal kampus dan kepemimpinan. Mungkin bisa disimpulin kalau untuk memimpin itu seseorang tidak hanya butuh teori gitu ya. Mungkin teori itu penting dalam artian untuk pengetahuan kita dalam memimpin gitu. Tapi ya yang namanya teori nggak mesti sama dengan lapangan gitu. Jadi tetap kita juga harus tetap ningkatin jam terbang kita di lapangan juga, termasuk dengan cara-cara online pun bisa gitu, tadi yang dikatakan Abang Da tadi. Ya mungkin cukup sekian dari saya dan Abang Rais. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, berarti kalau udah sampai kata-kata ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Nakal boleh, tolol jangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.